Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf Britno. Saya berasal dari kelas Refinery 1B dengan NIM 211420040. Di sini izinkanlah saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai matkul proses pengolahan migas. Nah, subtema yang saya ambil adalah mengenai gas dehydration. Sebelum masuk ke gas dehydration itu sendiri, saya akan sedikit menjelaskan mengenai minyak dan juga gas bumi. Nah, minyak bumi atau juga sering disebut dengan crude oil itu merupakan suatu campuran yang kompleks dari senyawa hidrokarbon, karena senyawa ini adalah senyawa didominasi oleh unsur karbon D dan juga hidrogen H, dan juga sebagian kecil unsur lain seperti oksigen, nitrogen, sulfur, dan juga beberapa metal antara lain Fe, Na, Va, yang susunannya sebagai senyawa ikutan atau impurities. Kemudian yang gas alam itu sendiri juga didefinisikan suatu zat yang terdiri dari bermacam-macam senyawa hidrokarbon yang pada kondisi atmosferik itu berupa gas. Nah, di samping itu juga terdapat juga senyawa non-hidrokarbon sebagai impuritisnya, misalnya nitrogen, karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan juga uap air. Untuk gas alam itu sendiri diklasifikasikan secara umum ada dua, yakni non-associated gas dan juga associated gas. Nah, untuk non-associated gas sendiri itu terjadi secara alamiah berupa fase gas dan tidak berasosiasi dengan sumber minyak bumi, atau dengan kata lain yang lebih gampang adalah natural gas yang keluar dari sumur tanpa adanya crude oil, atau juga bisa disebut dengan dry gas atau gas yang kering. Kemudian dari associated gas, yaitu di mana gas itu bisa berupa cap atau associated atau solution dissolve, yaitu gas tersebut larut di dalam minyak bumi pada sumbernya, atau bisa secara lebih singkatnya ini natural gas yang keluar dari sumur bersama crude oil. Nah, kita langsung saja mengenai pembahasan mengenai gas dehydration. Nah, untuk pengertian awal dari gas dehydration sendiri adalah proses penghilangan kandungan air yang terasosiasi maupun yang tidak terasosiasi di dalam gas alam atau natural gas. Nah, lebih gampangnya yang dapat kita ambil pengertian dari gas dehydration atau dehydrated gas, ya, ini adalah proses penghilangan uap air yang terkandung di dalam natural gas. Nah, dari dehidrasi gas itu sendiri ada 3 metode yang dilakukan. Yang pertama ada adsorption, yang kedua ada adsorption, yang ketiga ada cooling atau condensation. Nah, di mana absorption ini atau absorpsi itu nantinya menggunakan liquid desiccan, misalnya glikol dan etanol dan juga lain-lain. Kemudian yang adsorption ini nantinya juga menggunakan solid desiccan, misalnya alumina, silika gel, dan juga yang lain-lain. Nah, untuk yang cooling atau condensation ini nantinya akan menggunakan refrigeration atau turbo expansion. Nah, gas dehydration ini kenapa sih perlu dilakukan penghilangan kadar air di dalam natural gas? Nah, ada dua alasan atau dua kenapa kok gas dehydration ini perlu dilakukan. Ya, yang pertama itu untuk mencegah pembentukan hidrat, kemudian dan juga untuk menghindari korosi. Nah, di mana jika tidak dilakukan gas dehydration nanti dapat membentuk hidrat
padat atau juga berbentuk kristal akibat dari gas yang berikatan dengan air yang terasosiasi dan yang tidak terasosiasi, sehingga nantinya dapat menutup aliran pada pipa maupun pada valve fitting. Nah, seperti yang saya kemukakan tadi, bisa menyebabkan korosi. Nantinya jika tidak dilakukan gas dehydration itu akan mengakibatkan erosi dan juga korosi pada sistem perpipaan dan proses. Kemudian alasan yang ketiga adalah jika tidak dilakukan gas dehydration nantinya semakin banyak kandungan air yang terkandung dari dalam natural gas itu nanti akan menurunkan nilai kalor di dalam gas tersebut. Seperti yang telah saya jelaskan tadi akan membentuk hidrat. Nah, hidrat itu sendiri adalah berupa padatan yang terbentuk dari kombinasi air dan juga molekul-molekul kecil, di mana air itu persentasenya adalah 90% dan juga yang 10% adalah molekul-molekul kecil dari hidrokarbon. Langsung saja ke metode yang pertama, yakni metode absorption. Nah, di dalam metode absorption ini ada beberapa sifat pelarut yang digunakan, yang harus digunakan di dalam proses absorption ini. Yang pertama adalah memiliki afinitas yang tinggi terhadap air, kemudian memiliki volatilitas atau tingkat penguapan yang rendah, kemudian viskositasnya juga harus rendah atau pengenalannya harus juga rendah, kemudian stabilitas terhadap suhu, kemudian tidak korosif. Nah, di dalam absorption, jenis-jenis absorption yang digunakan antara lain ada monoethylene glycol atau MEG, kemudian diethylene glycol atau DEG, kemudian triethylene glycol atau TEG, yang terakhir ada tetraethylene glycol atau TREG. Nah, dari absorption itu, di dalam proses absorpsi, jenis absorption yang absorben, maksud saya yang sering digunakan adalah TEG, triethylene glycol. Kenapa? Karena TEG ini di proses pembuatannya itu membutuhkan biaya yang lebih murah atau biaya yang lebih rendah dibandingkan yang lain. Kemudian TEG juga itu dibuat ulang juga lebih mudah untuk konsentrasi antara 98 sampai 90% dalam stripper atmosfer karena titik didih yang tinggi dan juga suhu dekomposisinya. Nah, ini adalah plan atau diagram mengenai proses absorpsi, di mana wet gas nantinya memasuki separator untuk menghapus semua hidrokarbon cair dari aliran gas. Kemudian gas ini nantinya akan mengalir ke absorber atau kontraktor yang dikontakkan secara counterflow oleh land glycol. Dry gas yang keluar dari absorber melewati penukar panas, atau gas atau glikolnya, dan kemudian menuju unit berikutnya. Nah, rich glycol yang keluar yakni bersama absorber mengalir melalui kumparan di akumulator, di mana nantinya akan dipanaskan oleh land glycol yang panas. Kemudian red glycol memasuki shipping column dan mengalir turun melalui pack bed menuju reboiler. Nah, di sini uap air dan volatility organic compound atau VOCs yang dihasilkan dari reboiler ini menuju ke atas dan kontak dengan glikol melalui packet sehingga mengikat air dan VOCs dalam glikol. Uap air dan gas alam terdesorpsi yang dibuang dari atas stripper tersebut, dan glikol panas yang telah diregenerasi mengalir keluar dari reboiler ini menuju
akumulator atau subtank dan didinginkan melalui HE. Lalu dibawakan kembali ke penukar panas glikol atau gas dan akan kembali ke puncak adsorber. Ini adalah proses dari proses absorpsi. Kemudian metode yang selanjutnya adalah metode adsorpsi, di mana adsorpsi itu sendiri adalah suatu proses yang memanfaatkan gaya adhesi atau juga gaya aksi antara suatu permukaan benda padat dengan gaya zat yang diserap. Di dalam proses adsorpsi ini, zat yang diserap adalah uap air yang juga disebut dengan adsorban. Kemudian sedangkan benda padat yang melakukan penyerapan disebut dengan absorben. Ketika di poin yang sangat rendah diperlukan, maka adsorpsi gas dehydration ini adalah pilihan yang terbaik. Karena menggunakan solid desiccan seperti silika gel, sorbate activated alumina, dan molecular sieves. Nah, untuk gambaran dari proses adsorpsi adalah seperti ini, seperti yang ada di gambar ini, di mana sistem adsorpsi ini biasanya terdiri dari 2 buah tower kontaktor, seperti pada gambar ini, tetapi bisa saja terdiri dari 3 tower ataupun multi tower, di mana satu tower itu difungsikan untuk proses adsorption, sedangkan satu yang lainnya digunakan untuk proses regenerasi. Nah, fungsi dari masing-masing tower diubah satu sama lain ketika solid desiccan itu menjadi jenuh. Nah, secara garis besar, proses adsorpsi dilakukan pada salah satu tower fixed bed yang difungsikan sebagai proses adsorption. Natural gas yang akan dikeringkan nantinya itu dimasukkan ke dalam tower yang berisi solid desiccan. Selama melewati solid desiccan, uap air yang terkandung di dalam gas akan terserap oleh solid desiccan itu pada permukaan luar dari solid desiccan tersebut. Nah, kemudian natural gas itu akan terus mengalir hingga keluar pada bagian tower. Nah, kurang lebih adalah seperti itu dari proses gambaran dari metode adsorpsi. Kemudian metode selanjutnya adalah cooling atau Nernst. Nah, di mana di dalam metode yang ini, ada metode yang terakhir ini, nantinya itu uap air akan didinginkan. Kemudian juga digunakannya refrigeration atau turbo expansion. Kemudian proses penguapannya itu kembali menjadi uap air yang terabsorpsi oleh solid desiccan. Dan kemudian gasnya itu akan dialirkan dengan gas panas ke dalam absorber dan juga solid desiccan yang sudah dipanaskan tadi, kemudian didinginkan kembali dengan mengalirkan gas yang dingin. Demikianlah presentasi yang saya paparkan, kurang lebihnya seperti itu. Jika terdapat kesalahan kata atau materi yang kurang tepat adalah kesalahan dari saya pribadi dan juga keterbatasan ilmu yang saya punyai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.